Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita pada hari ini adalah menghormati hidup. Hidup adalah anugerah dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas kehidupan sehingga manusia itu bisa hidup seperti yang kita alami pada saat sekarang ini. Ya. Hidup adalah anugerah, hidup adalah hadiah yang diberikan kepada kita. Karena itu kita patut untuk menghargai, kita patut bersyukur atas hidup yang sudah diberikan kepada kita. Sekarang mari kita membaca pesan kitab suci tentang menghormati hidup. Kita baca bersama-sama ayat kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Menghormati hidup. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai dengan 24. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.
lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sudah Bapak katakan pada pembukaan tadi bahwa hidup kita adalah hadiah dari Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah yang kita terima dari Tuhan. Sebagai hadiah, artinya bahwa yang memiliki hidup kita itu adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang boleh mengambil hidup kita atau hidup orang lain dengan alasan apapun. Hanya Tuhan yang boleh mengambilnya kembali dari kita. Sebagai hadiah dari Tuhan, kita harus merawat hidup yang sudah diberikan kepada kita. Kita jaga, kita pelihara. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Allah di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu jangan membunuh, yang termasuk dalam 10 perintah Allah, yaitu perintah yang kelima. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang baru saja kita baca bersama-sama, Yesus kembali menekankan tentang perintah Allah ini, yaitu jangan membunuh. Yesus memberi pengertian baru tentang perintah tersebut. Jangan membunuh bukan hanya berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain, ya. Jangan membunuh di sini juga termasuk misalnya kita mengucilkan orang lain, menghina orang lain, membenci orang lain juga termasuk dalam larangan ini, ya. Membunuh bukan hanya dalam artian kita menghilangkan nyawa, tetapi juga ketika kita mengucilkan orang lain, kita menghina orang lain, kita membenci orang lain juga termasuk bahwa kita juga sudah membunuh orang tersebut, ya, membatasi hidupnya. Karena itu yang lebih ditekankan oleh Yesus adalah tentang mengasihi sesama sebagai saudara. Yesus mengajak kita untuk mengasihi sesama sebagai saudara. Karena itu Yesus mengatakan tadi, siapa yang berkata kafir kepada sesamanya, dia harus dihukum. Siapa yang berkata jahil kepada saudaranya, ya, dia akan masuk ke dalam neraka, ya. Karena itu, seperti apa yang dinasihatkan oleh Yesus, kita harus menghormati hidup kita, hidup orang lain dengan cara mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita. Sesama dan saudara ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita menghormati hidup dan melestarikan kehidupan dengan
jiwa raga kita, dengan bakat, dengan perasaan kita, ya, menghargai orang lain, menghargai bakat orang lain, menghargai perasaan orang lain. Itu cara kita memelihara hidup, menghormati hidup kita, menghormati hidup orang lain. Tuhan Yesus menghendaki agar kita ikut serta menawarkan kasih dan kebaikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi perlu kita ingat ya anak-anak, membunuh bukan hanya dalam artian menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga ketika kita menghina orang lain, ketika kita mengucilkan orang lain, kita juga sudah termasuk membunuh orang tersebut. Jadi jangan kita lakukan terhadap teman, terhadap keluarga, terhadap orang di sekitar kita. Kita harus saling mengasihi. Dengan begitu, kita sudah bersyukur atas hidup yang diberikan kepada kita. Itu cara kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan doa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Jangan lupa untuk tetap berbuat baik terhadap sesama, terhadap saudara, terhadap orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita.